Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang kurang sehat diberikan oleh Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu semangat berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan, pada waktu di mana semua umat muslim di seluruh dunia berpuasa dalam waktu 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Menurut ayat ini, kita semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Pengertian puasa adalah dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau as-saum yang artinya menahan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwasannya puasa itu menahan diri dari makan, dari minum. Nah, makan dan minum itu adalah perbuatan yang membatalkan puasa atau menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang lain. Misalnya muntah disengaja, minum obat, ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau itu dilanggar maka puasanya batal. Dan waktu puasa itu dari terbit fajar. Terbit fajar itu kumandang adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika sudah adzan subuh itu sudah dilarang makan dan dimulailah berpuasa. Dari sini bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa? Yang pertama, beragama Islam. Nah, kalau mau puasanya sah, syaratnya harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. 3, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Ini khusus perempuan yang sedang haid atau yang sedang nifas. Nifas itu seorang wanita yang telah melahirkan bayi. Nah, itu juga tidak diperkenankan untuk berpuasa. Nah, karena kenapa? Karena orang yang haid, orang yang nifas itu mengeluarkan darah, ya, sehingga tidak diperkenankan untuk berpuasa. Maka kalau puasa nggak boleh, nggak boleh. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ini, jadi tidak boleh berpuasa pada waktu yang dilarang, seperti tanggal 10 Dzulhijjah itu dilarang puasa.
atau tanggal 1 Syawal itu juga dilarang untuk berpuasa. Selain hari itu ada juga hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah itu juga dilarang untuk berpuasa. Selain dari hari-hari atau tanggal-tanggal tersebut diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya syarat wajib puasa. Jadi orang yang berpuasa itu wajib memiliki ini dulu. Yang pertama berakal. Kalau tidak punya akal atau gila, maka tidak wajib untuk puasa. Yang kedua baligh atau dewasa, berakal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, anil majnuni hatta yafiqa, wa anin naimi hatta yastaiqidha, wa anis sobiyyi hatta yahtalima." Artinya telah diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang 3 golongan ini tidak akan dicatat dosanya maupun pahalanya. Nah, orang-orang tersebut adalah 1. Orang yang gila sampai ia sadar. Di orang gila itu tidak dicatat dosanya maupun pahalanya, kecuali kalau dia sudah sadar, sudah ingatannya sudah waras, maka dicatat kembali. Yang kedua dari orang tidur hingga ia bangun. Orang yang sedang tidur melakukan dosa tidak akan dicatat. Misalnya tidak sholat karena tidur, enggak dosa, tidak berdosa. Yang ketiga dari anak kecil hingga ia balik. Kalau anak kecil sampai balik tidak akan dicatat juga dosanya maupun pahalanya. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Nah, bagi orang tua, bagi anak kecil itu atau bagi orang yang sakit tidak wajib untuk berpuasa karena ada alasannya, ada sebabnya. Agama Islam itu sangat mudah, ya. Maka dari itu Allah itu memberikan keringanan-keringanan bagi hambanya untuk menjalankan agama, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, mokel, ya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Jadi disuruh mengganti, disuruh mengqadha puasanya di waktu yang lain. Bagi orang yang sakit, dari orang yang perjalanan tadi, itu tidak masalah, mokel itu diperbolehkan. Tapi kalau mau puasa ya tentunya lebih baik lagi. Karena puasa Ramadan itu pahalanya sangat besar. Sayang sekali kalau tidak berpuasa. Dan puasa Ramadan itu enaknya, nikmatnya itu dikerjakan secara bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama sulit, ya. Yang lain makan, puasa sendiri itu sulit. Selanjutnya rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditunaikan. Ya, dalam puasa itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Yang pertama, niat di malam hari. Masalah niat boleh dilafalkan atau diucapkan ataupun di dalam hati. Kalau bunyi lafal niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin
an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Demikian untuk pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajarannya di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.